Ya, silakan masuk. Pagi Bapak. Selamat pagi, silakan masuk nak. Ya, silakan duduk. Buat senyaman mungkin, seenak mungkin ya. Iya Pak. Oke. Bagaimana kabarnya hari ini? Ya cukup baik Pak. Cukup baik. Sudah sarapan belum? Sudah. Makan apa tadi di rumah? Tadi makan yang goreng. Wih, makan ayam goreng. Siapa yang masak? Mama. Mama, makan ayam goreng. Terus nasinya nasi putih, nasi kuning? Nasi putih. Nasi putih ya. Wah, luar biasa. Bangun jam berapa tadi? Bangun jam 5. Jam 5. Oke. Tadi terlambat nggak? Enggak. Enggak. Pelajaran apa tadi? Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Terus kamu sudah izin? Sudah. Sudah izin. Bilangnya gimana ke gurunya? Mau konseling. Mau konseling sama Peri ya. Oke, baik nak. Sebelum kita mulai konseling kita sepakati dulu bahwa waktu konseling kita kurang lebih 40 menit ya. Bisa dipahami? Bisa. Oke, baik. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa dulu. Menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik nak, sebelum kita masuk kepada konseling kita pada pagi hari ini, Pak Ferry sekarang lagi mau nanya nih, gimana kabarnya? Cukup baik. Cukup baik, oke, cukup baik. Ini cukup baiknya karena apa nih? Karena- Ada sesuatu kan? Iya Pak. Ada sesuatu ya, ada yang mengganjal ya. Baik, nah sebelum kita mulai konseling, Pak Ferry mau kasih tahu dulu bahwa di dalam konseling itu ada beberapa azas, tetapi Pak Ferry hanya menyampaikan 3 saja. Yang pertama ada azas kesukarelaan, artinya kamu datang ke sini untuk bercerita, ingin sharing, untuk konseling terhadap masalah yang sedang kamu alami. Kemudian yang kedua ada azas keterbukaan, artinya ketika kamu datang ke sini, kamu berarti sudah siap untuk bercerita, untuk konseling kepada Pak Ferry, maka nanti tidak ada dusta ya di antara kita ya. Dan yang ketiga adalah azas kerahasiaan, bahwa dalam konseling ini apapun yang kita bicarakan dalam konseling ini itu sifatnya rahasia. Artinya hanya kamu, saya, dan tentunya Tuhan yang tahu. Dan ini tidak akan dipublikasikan ya, kecuali kamu mengizinkan untuk dipublikasikan, seperti itu. Bisa dipahami ya nak ya? Bisa Pak. Dalam proses layanan ini ya, sehingga kita nanti dalam proses ini kamu juga, tapi sebenarnya kamu sudah nyaman ya? Sudah. Nyaman ya, jadi siap untuk bercerita, untuk kita ngobrol ya. Sudah siapkah? Siap. Siap, oke. Baik, sebelumnya Bapak mau tanya, beberapa hari yang lalu kan kamu datang ke Pak Ferry, Pak saya mau minta waktu untuk bercerita karena ada yang mengganjal. Nah, kalau boleh tahu, ada apa nih sebenarnya yang sedang kamu alami beberapa hari ini? Ada perasaan yang ganjal di hati saya mengenai eskul saya Pak. Oh, kenapa tuh eskul kamu tuh? Ya sedikit ada pro kontra Pak. Pro kontra ya. Tapi sebelumnya ini eskul apa ini? Paskibra Pak. Paskibra. Sebelum kamu paskibra ada eskul lain nggak yang pernah kamu? Ada ikutin? Pak. Apa aja tuh? PMR sama nari. PMR sama nari. Kenapa pilih PMR, nari, dan paskibra? Awalnya itu gimana? Awalnya tuh kalau PMR kan seru ya Pak, kayak palang merah remaja Remaja, tuh. ngobatin orang sakit, Iya, gitu iya. ya, merawat orang yang sakit dan sebagainya. Terus kalau tari, Kalau nari karena saya tuh suka tari-tari tradisional. contohnya seperti apa? Kayak tari tortor. Oh, tari tortor. Oh, kamu dari Sumatera ya? Betul. Oh, menurut kamu tari tortor itu seperti apa? Dia tuh happy sih Pak. Happy ya. Happy-nya tuh dari gerakannya atau dari musiknya? Gerakan dan musiknya. Gerakan dan musik. Apa yang kamu suka dari alat musik tortor itu? Gondang Pak. Gondang. Iya. Oh, gondang ya. Jadi kayaknya semangat banget gitu ya, seperti itu. Terus yang ketiga kamu pilih paskibra, kenapa tuh? Soalnya saya dipercaya untuk menjadi ketua di situ Jadi Pak. pengurus ketua ya, tentunya itu beberapa tahun lalu kan kamu mengikuti itu semua ya. Iya. Sekarang kamu sudah kelas 9, kemarin di kelas 7, tiga-tiganya bisa diikuti tuh. Bisa Pak. Bisa bagi waktunya. Bisa. Kalau waktunya itu hari apa aja? Kebetulan kalau PMR itu hari Selasa Pak. PMR hari Selasa. Nah, hari Jumat, Paskibra hari Sabtu. Jadi waktunya nggak beda kala. Terus pengganggu pelajaran nggak? Enggak sih Pak. Enggak, karena ekskulnya kegiatannya itu di luar jam sekolah ya. Betul. Dari jam berapa sampai jam berapa biasanya? Biasanya kalau PMR sih dari jam 2 sampai jam 3 sejam. Jam 2 sampai jam 3 ya, oke. Terus pada akhirnya kamu memilih untuk paskibra. Iya. Kenapa kamu memilih ekskul paskibra? Karena
impian saya sih bisa ke Istana Merdeka. Impian dari Istana Merdeka ya. Luar biasa ya kamu dengan sebegitu banyaknya kegiatan ekskul, kemudian pelajaran, kamu masih semangat ketika itu untuk mengikuti semua ekskul itu ya, karena masih bisa membagi waktu. Dan walaupun pada akhirnya kamu memilih ekskul Paskibra, karena memang ketika itu kamu dipilih ya menjadi pengurus dan akhirnya kepilih jadi ketua Paskibra. Nah, itu satu hal yang luar biasa dan Bapak berikan apresiasi tuh kepada kamu tuh dengan semangat yang tinggi, kemudian kamu mau belajar, itu tentunya tidak mudah tuh 3 ekskul dijalani bersama walaupun akhirnya memilih 1 ekskul. Nah, terus yang kamu mau sampaikan ke Bapak tuh apa tuh masalahnya? Dari hati ke hati sih sebenarnya. Dari hati ke hati ya. Apa tuh, ada masalah apa memang? Ada masalah keirian sih Pak. Keirian kalau di kepengurusan ekskul ini, Iya, betul. ekskul Paskibra ya. Awalnya gimana? Awalnya ada orang yang nggak suka sama saya, alumni nggak suka sama saya. Gitu. Gimana tuh kok bisa sama mereka nggak suka tuh? Karena mereka tuh mungkin mereka tuh nggak mau kalau saya tuh jadi ketuanya. Pak. Nggak mau jadi ketua. Iri mungkin atau bagaimana? Irinya tuh karena mungkin mereka nggak dipilih Pak. Nggak dipilih ya, Dicalonkan. dicalonkan. Kemudian pada saat itu apa yang kamu rasakan? Saya sih kecewa sih Pak, jujur. Saya nangis terus karena kayak sakit banget kalau diomongin kayak gitu. Diomongin. Nah, setelah itu kamu tindakan apa yang kamu lakukan? Tindakan yang saya lakukan. Saya sih cerita ke orang tua saya. Pak. Cerita, bagaimana kamu cerita? Saya bilang kalau saya tuh nggak suka di lingkungan seperti itu. Saya diomongin yang nggak benar, saya dikucilkan. Kan nggak cuma sama teman-teman saya di ekskul gitu Pak, alumni pun ikut-ikutan. Alumni ikut-ikutan, Iya. kakak kelas yang maksudnya ini kakak kelas yang pernah di Paskibra? Iya. Di mana mereka kamu dibuat seperti itu tuh? Pada saat pemilihan tuh respon mereka langsung nggak senang gitu Langsung Pak. nggak senang Pada gitu. saat tahu kabar kalau saya tuh yang kepilih gitu. Gitu ya. Pernah nggak kamu berusaha untuk mencari tahu, lalu apa yang kamu lakukan setelah kamu tahu kamu diomongin, mereka nggak suka? Sempat down juga kamu ya? Waktu itu kamu bilang ya sempat down juga dan ada perasaan mau mundur juga? Ada Pak, awalnya memang sebenarnya saya nggak tahu apa-apa gitu. Itu pun saya taunya tuh bisik-bisik dari luar gitu. Saya tuh diomongin. Nah terus sebelumnya saya nggak berani untuk ngomong ke orang ini gitu. Tapi saya coba bikin saya keberanian saya kuat-kuatin diri saya untuk bertemu orang ini. Terus saya omongin baik-baik. Saya bilang kalau misalnya nggak suka jangan ngomongin ke orang-orang gitu. Langsung aja ngomongin ke diri saya. Lalu tanggapan mereka apa? Mereka mengelak Pak. Mengelak. Mereka mengatakan kalau mereka tuh nggak ngomongin saya gitu, nggak menjelekkan saya. Gitu. Terus kamu cerita juga ke orang tua? Cerita Pak. Tanggapan mereka bagaimana? Tanggapan mereka itu sedikit sedih karena anaknya digituin, tapi mereka nggak mau nunjukin sedihnya itu ke saya. Mereka kuat-kuatin saya. Mereka bilang kalau kamu pasti bisa, kamu bisa memimpin. Memang dalam suatu organisasi itu hal biasa. Hal biasa gitu ya. Jadi kalau Bapak lihat sih kamu cukup untuk mampu bangkit ya, walaupun ada hal-hal yang tidak kamu sukai, buat kamu jadi down, buat kamu jadi tidak semangat, kamu nangis ya, kamu kemudian ada perasaan untuk mundur dan sebagainya, tapi kamu mencoba untuk berusaha bertanggung jawab dengan kepercayaan yang diberikan. Itu luar biasa loh, Bapak apresiasi dan Bapak sangat bangga sama kamu. Kamu bisa bangkit seperti itu dan bisa bertahan sampai pada akhirnya seperti itu ya. Lantas bagaimana sikap teman-teman kamu ketika kamu tetap konsisten menjalankan tugas dan kewajiban kamu sebagai ketua? Masih ada sih Pak godaan untuk merujuk saya kayak udah keluar aja Gitu. Lalu bagaimana? Tapi saya pikir lagi, sayang banget kalau saya harus keluar. Padahal kan impian saya mau ke Istana Merdeka. Masa saya ngilangin impian saya gitu aja gara-gara omongan mereka. Tentunya kan nanti berlanjut ya setelah Iya. SMP ke SMA. Kamu mau SMA kemana? Rencananya sih SMA 48. SMA 48 itu pilihan kedua. Iya. Pilihan pertama ya. Iya, Pilihan kedua? Pilihan kedua itu 58. 58. Kenapa 42 ya? 48 yang pilihan pertama. Soalnya kayak itu sekolahnya bagus Pak. Bagus. Nah, jadi kamu mau nanti di sana
tetap berkembang di Paskibra ya. Lalu ke 58. Iya. Kenapa milih 58? 58 juga karena di situ ada saudara saya. Ada saudara Nah, gitu ya. Jadi memang itu menjadi pilihan kamu prioritas ya. Tentunya kan kamu pilih sekolah itu bukan karena sekolah itu bagus saja, tapi memang kamu ingin mengembangkan bakat kamu di bidang Paskibra. Jadi harapan kamu tuh pengen ke Istana Negara ya, syukur-syukur bisa berhasil gitu ya. Tapi kan tentunya Paskibra itu berat. Betul. Kamu latihannya gimana tuh? Latihannya sih dari siang sampai sore Pak. Memang sore. Iya. Dan orang tua mendukung ya. Orang tua mendukung. Orang tua mendukung. Tentunya kan Paskibra itu berat yang saya lihat tuh latihannya dari segi fisik, kemudian dari segi mental dan sebagainya. Pernah sempat merasa kok gini banget sih Paskibra, pernah begitu nggak? Pernah Pak, karena di situ lagi persiapan lomba tuh ya. Iya. Kayak, aduh latihannya nggak istirahat karena memang sebenarnya nggak diistirahatin pelatih itu karena gerakannya belum bagus. Gitu. Ya, tapi kamu tetap semangat iya, ya. betul. Oke, jadi memang dari cerita kamu tadi, dari permasalahan kamu tadi, memang dalam sebuah organisasi itu yang namanya gesekan, ada yang suka, tidak suka itu hal biasa. Tinggal bagaimana kita yang menjalaninya dan tinggal bagaimana kita berusaha untuk memberikan yang terbaik. Saya dengar kemarin juara ya di Jakarta ya, dan mau lanjut ke DKI ya. Itu persiapannya udah sampai sejauh mana tuh? Udah lumayan sih Pak. Lumayan ya. Ada berapa tim yang dikirim? Satu tim Pak. Satu tim. Iya. Putra putri atau putra putra aja? Putra putri Pak. Putra putri. Nanti apa saja tuh yang dinilai? Dari tahap mereka mengibarkan bendera, Mengibarkan bendera. terus baris berbaris mereka, terus ketegapan mereka, gitu ya. Kemarin kamu cerita acaranya bentrok ya dengan pelantikan. Betul. Nah terus bagaimana tuh solusi kamu sebagai ketua nih? Bisa solusi- membuktikan sama teman-teman yang lain kamu bisa mengatur dan memilih orang-orang atau tim yang akan maju ke tingkat DKI dan tentunya kan koordinasi dengan pelatih dan pembina ya. Betul. Bagaimana cara kamu untuk mempersiapkan itu? Saya sih nggak jauh-jauh dari minta masukan dari pelatih, minta masukan dari pembina baiknya gimana. Dan ya karena memang acara pelantikan itu acaranya kelas 7 dan kelas 8, jadi sebagian ada yang dari kelas 8 dan ada yang dari kelas 9. Itu nanti dari jam berapa tuh biasanya? Lombanya dari jam 6 pagi Pak sampai sore. Persiapannya sudah matang nih? Iya. Udah matang ya, tentunya kan kendaraan semua, orang tua semua mendukung ya, support ya. Berarti targetnya juara 1, 2, 3? Targetnya sih juara 1. Juara 1 ya. Oke, artinya kamu sudah mempersiapkan dan kamu membuktikan sama teman-teman kamu yang kemarin-kemarin itu tidak suka bahwa kamu bisa mempersiapkan itu yang terbaik, dan itu kamu buktikan kemarin di tahap yang pertama lolos juara harapan 2 ya, dan naik lagi ke tingkat DKI. Lawannya siapa aja tuh? Lawannya SMP bagus semua. SMP bagus semua ya. Yang tentunya top-topan. Contohnya ada sampai mana aja? SMP 126, Jumung, 167. Kalau menurut kamu tim yang sekarang diajukan ini mampu nggak? Mampu Pak. Mampu ya. Berarti yang dinilai nanti apa aja tuh? Tadi mengibarkan bendera, terus cara mereka melangkah, jalan di tempatnya, dan yang paling utama sih badannya Pak. Badannya harus kokoh, tegap seperti itu ya. Luar biasa sekali itu persiapannya, harus benar-benar matang ya. Baik Nak, jadi kalau Bapak lihat tadi ya, Bapak ingin mengingatkan kembali bahwa di dalam organisasi memang tidak ada yang mulus-mulus saja. Ada gesekan, ada keretakan, tapi nyatanya memang itu harus terjadi. Sekarang tinggal bagaimana kita ketika terjadi seperti itu, kita mampu untuk menyelesaikan. Tadi kamu berusaha untuk mencari tahu, kamu kenapa tidak suka dengan saya? Terus sama alumni gimana tuh kamu menyelesaikannya? Sama alumni, ini omongannya sih langsung di depan saya Pak ngomongnya, jadi nggak bisik-bisik. Dia bilang kalau kenapa nggak wakilnya jadi ketua kayak gitu. Jujur sebenarnya saya agak nggak enak mendengar omongan kayak gitu karena sebegitu nggak percayanya kalau saya tuh bisa jadi ketua mampu gitu ya. Tanggapan pelatih sama pembina bagaimana? Kamu cerita nggak sama mereka? Cerita. Apa? Kamu bilang seperti apa sama mereka? Kalau alumni nggak suka sama saya mundur aja deh kayak gitu.
Terus kata pembina saya, kata pelatih saya, mereka bilang dengerin kami berdua, jangan dengerin dari luar. Kalau kami percaya sama kamu pasti kamu bisa. Gitu, Pak. Lalu kamu langsung mengambil sikap. Iya. Tidak mungkin saya selalu begini aja, gitu ya. Itu muncul dengan sendirinya kamu mengambil satu komitmen harus seperti ini, begitu kan? Muncul dengan sendirinya Pak, karena dukungan dari luar juga. Lalu kamu mengatakan pada diri kamu bagaimana tuh? Kayak bisa yakin. Bisa yakin, nggak mungkin jatuh gitu ya. Maka kamu buktikan dengan bekerja dengan baik di organisasi, kemudian mempersiapkan segala sesuatunya. Artinya adalah bahwa memang tanggung jawab itu yang dipercayakan harus benar-benar kamu praktekkan. Iya. Bahwa kepercayaan yang diberikan kepada kamu itu bukan sekedar kepercayaan biasa. Iya. Maka saya mengapresiasi sekali, kamu tuh hebat, luar biasa dengan adanya gesekan-gesekan itu, bahkan kamu sempat mau down, mau mundur, toksik ya, yang seperti itu, kamu berusaha untuk bisa mampu menyelesaikan. Artinya bahwa kalau kamu diam diri saja, tidak ada pergerakan, tidak ada tindakan, maka tidak akan ada perubahan. Seperti itu kan. Nah, sebenarnya harapan kamu seperti apa sih? Harapan saya sih sebenarnya nggak banyak sih Pak. Saya cuma pengen menunjukkan kepada sekolah bahwa Paskibra itu ini loh gitu. Punya disiplin yang kuat, punya kekeluargaan yang erat gitu. Ya. Baik. Jadi itu yang saya lihat dari kamu tuh sebenarnya mampu. Kamu tuh sebenarnya bisa. Buktinya apa? Dengan omongan-omongan, dengan hal-hal yang menghambat dan yang seakan-akan ingin menjatuhkan kamu bisa menyelesaikan itu. Dan itu tidak semua anak loh. Ya, kamu bisa, kamu mampu dan kamu bisa menyelesaikan masalah itu luar biasa bagi saya, bagi Pak Ferry ya, kamu bisa membuktikan. Jadi tidak usah juga nanti ke depannya, mungkin nanti di SMA kamu sudah masuk ke Paskibra lagi dengan pilihan kamu, terjadi seperti itu lagi, kamu sudah bisa nih menyelesaikan. Tentunya walaupun nanti berbeda kasusnya, berbeda permasalahannya, kamu sudah kuat. Itu yang Bapak lihat dan Bapak bangga sama kamu bisa. Karena banyak beberapa anak itu kalau udah gitu mundur. Pernah nggak ketemu teman seperti itu? Pernah Pak, mereka jadi nggak mau masuk sekolah. Masuk sekolah ya. Terus nilai jadi turun. Jadi turun gitu. Kalau kamu nilainya turun nggak? Enggak sih Pak, untungnya. Untungnya enggak ya. Cuma ya terganggu aja mental kamu ya, seperti itu. Nah itu yang tadi Bapak bilang, yang Bapak lihat dari kamu bahwa kamu tuh sebenarnya mampu dan kamu bisa. Artinya kamu bisa lalui itu kan? Iya. Sudah setahun berjalan, karena udah kelas 9 mau menyelesaikan, dan tentunya kamu harus meninggalkan kesan yang baik. Betul. Kamu harus menyelesaikan tugas kamu sampai pelantikan nanti. Iya, Sudah punya calon untuk pengganti kamu siapa? Sudah sih Pak. Apa sih kriteria kamu bagi kamu tuh calon itu? Jangan kayak saya sih Pak, jangan cengeng. Jangan cengeng. Iya. Terus mampu menghadapi omongan-omongan dari luar ya. Terus saya sih pengennya cowok sih Pak. Cowok gitu ya. Nanti apa pesan kamu sama mereka? Saya sih pengen bilang kalau percaya diri. Percaya diri. Jangan dengerin omongan-omongan. Jangan mau jatuh gitu ya. Jangan mau mendengarkan toksik yang membuat kita jadinya stres gitu kan ya. Makanya saya bangga ketika kamu mengalami hal-hal yang seperti itu, kamu mau bangkit dan tidak mau stuck di situ aja. Kamu menyelesaikan dengan cara kamu tadi apa? Menghubungi mereka, menghampiri mereka, bertanya sama mereka, dan kamu minta saran masukan dari orang tua, dari pelatih, dari teman-teman, dan ternyata ada kan yang dukung kamu untuk support gitu ya. Jadi memang luar biasa yang saya lihat dari diri kamu, dan itu memang jarang ditemukan di beberapa siswa ya. Harapan kamu tadi apa ke depannya sama penerus kamu nanti itu? Mereka mampu memberikan yang terbaik lagi ya untuk Paskibra ini. Baik, Bapak sih hanya ingin memberikan satu motivasi, penguatan doa buat kamu, bahwa jangan pernah membuang waktu, tenaga, pikiran untuk hal yang sia-sia. Fokuslah pada hal yang menjadikan dirimu bernilai. Bernilai itu berarti action, tindakan, buktikan bahwa saya mampu, buktikan bahwa saya bisa. Walaupun banyak tantangan, walaupun banyak rintangan, walaupun banyak godaan yang menghambat untuk kita maju berkembang, kamu bisa melewati itu. Dan saya yakin kamu ke depannya akan lebih kuat,
kamu mampu dan bisa dan tidak akan terpengaruh dengan hal-hal yang negatif. Yang kedua, dalam setiap tantangan itu kamu punya hati dan tulang yang kuat untuk melewati dan menjadi lebih tangguh. Dan kalaupun terjadi seperti itu lagi nanti di lain kasus, kamu sudah menganggap itu adalah itu hal yang biasa. Iya. Kamu sudah bisa dan sebagainya. Seperti itu ya, Nak ya. Sekarang Bapak mau tanya, bagaimana perasaan kamu setelah kita konseling hari ini? Saya sih sekarang lebih lega sih Pak, karena Bapak tuh udah mau dengar cerita saya, terus udah mau ngasih masukan, terus udah mau ngasih saran gimana saya cara menyikapi mereka, dan intinya udah happy lagi. Udah happy lagi ya, udah mulai happy ya, dan juga Bapak sih berterima kasih juga kamu sudah percaya sama Bapak, kita bisa bicara ngobrol di sini sehingga konseling ini tidak sia-sia. Dan kamu juga sudah merasa nyaman, enak. Kalaupun nanti kamu masih memerlukan kita untuk konseling berikutnya, ada yang mengganjal, atau ada hal yang lain yang perlu kita bicarakan, silakan. Bapak terbuka, Bapak ada di ruangan BK. Kamu tinggal datang, kamu tinggal bilang, Pak, saya ada lagi yang mengganjal, saya ingin kita sharing berbicara dengan konseling ini, sehingga apapun permasalahan itu percaya pasti bisa selesai. Tinggal bagaimana kita mau atau tidak. Gitu ya, Nak ya. Bapak rasa cukup hari ini untuk kegiatan konseling kita. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Sebelum kita tinggalkan ruangan ini dan mengakhiri sesi kita ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, silakan. Sudah selesai. Terima kasih Anak atas waktunya dan selamat pagi. Ini juga Pak. Oke.